harapan kami apa yang dilakukan oleh Institut Pariwisata Trisakti, baik oleh dosennya, non-dosennya, mahasiswanya, alumninya, mudah-mudahan semua yang dilakukan membawa kebermanfaatan untuk banyak orang demi NKRI. Selamat datang di podcast Pesona Talks, di mana kita dapat menggali ide, wawasan, dan juga informasi. Perkenalkan saya Adinda sebagai host di episode kali ini. Jadi Pesona Talks ini diambil dari nama kampus, yaitu Kampus Pesona Institut Pariwisata Trisakti. Di episode ini kita akan mengundang berbagai narasumber hebat dan juga inspiratif. Seperti kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang nomor 1 di Institut Pariwisata Trisakti, Ibu Rektor Ibu Fety Asmaniati SEMM. Selamat siang Ibu, selamat datang, Selamat siang Mbak Dinda. Gimana salam kabarnya? sehat, salam sejahtera selalu. Alhamdulillah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah pada siang hari ini yang cerah kita bisa bertemu dengan Mbak Dinda dalam acara podcast hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya yang super sibuk ya Bu ya. Terima kasih, kita akan berbincang sedikit nih Bu tentang Institut Pariwisata Trisakti. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke Institut Pariwisata Trisaktinya sendiri, kita mau tahu dulu awal mula Ibu Fety ini berkarir di Institut Pariwisata Trisakti. Mungkin teman-teman juga mau banyak yang tahu ya Bu ya, awal mulanya Ibu berkarir di Institut Pariwisata Trisakti itu tahun berapa gitu Bu? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Mungkin sebelum saya menceritakan tentang saya berkarir di Institut Pariwisata Trisakti, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan nama saya dengan Fety. Saya asli orang Surabaya. Lalu tahun 84 itu saya hijrah ke Jakarta. Saya bangga karena saya lulusan dari SMK Mater Amabilis. Apa artinya yang simbolnya SMK bisa? Alhamdulillah akhirnya meskipun saya lulusan dari SMK, saya juga bisa menjadi orang nomor 1 di Institut Pariwisata Trisakti. Tahun 84 saya kuliah, tahun 87 saya lulus, bersyukur karena begitu lulus saya langsung bekerja, diterima kerja di Taman Safari. Berarti luar biasa, tahun 87 aja begitu lulus saya sudah bisa langsung bekerja. Berarti memang pariwisata Trisakti itu luar biasa. Setelah saya bekerja tahun 87 di Taman Safari, kemudian saya berpindah tahun 88 itu saya kerja di Hotel Horizon di Ancol. Di Hotel Horizon pun juga saya bekerja di bagian F&B service, langsung juga diberikan kepercayaan untuk sebagai captain. Jadi di Taman Safari melamar pekerja langsung sebagai asisten restoran manager. Tahun 88 di Ancol juga langsung mendapatkan jabatan. Bersyukur itu karena semua karena pariwisata Trisakti. Lalu akhirnya tahun 88 saya ditawarin untuk sebagai asisten dosen. Saya ngajar di accounting. Lalu setelah itu saya paginya mengajar, siangnya saya bekerja sampai malam. Itu saya lakukan 1 tahun sampai tahun 89. 89 akhirnya saya tinggalkan dunia kerja di perhotelan. Saya fokus untuk mengabdikan diri saya di pariwisata Trisakti. 89 mulai bekerja di pariwisata Trisakti. Tahun 90 langsung diberikan kepercayaan sebagai kepala bagian umum. Jadi alhamdulillah saya merasakan beberapa
bidang Bidang. jabatan yang ada di pariwisata Trisakti. Dari tahun Biasa. 90 saya di Kabak Umum, lalu setelah itu tahun 94 saya di Kabak Akademik, Administrasi Kabak Akademik. Akademik. Tahun 99 saya sebagai ketua jurusan, lalu tahun 2013 saya sebagai wakil ketua, lalu setelah itu menjadi ketua hampir 10 tahun, kebalik. Tahun 99 itu STP berubah menjadi sekolah tinggi. Nah, tahun 99 saya sebagai ketua jurusan. Tahun 99 ketua jurusan, tahun 2003 maksudnya 2003 sebagai wakil ketua. Wakil ketua di bidang 2 keuangan umum. Jadi mungkin karena saya mengajar di accounting, jadi saya masih relate ya Bu ya? relate dengan bagian keuangan karena saya senang sekali ketemu dengan angka-angka gitu. Padahal biasanya orang kalau sekolah itu di pariwisata berpikir tidak mau yang ketemu dengan angka. Padahal sehari-hari kita hidup pasti selalu ketemu dengan angka kan? Betul. Nggak mungkin gitu. Betul. Pasti ada hitung-hitungannya ya Bu ya? Ya pasti tidak mungkin jauh dari angka-angka. Lalu tahun 2003 sebagai wakil ketua itu 10 tahun wakil ketua bidang 2 sampai dengan tahun 2013. Baru setelah itu saya diberikan kepercayaan sebagai ketua dari tahun 2013 sampai tahun 2023, 10 tahun juga di ketua. Lalu tahun 23 itu perubahan bentuk menjadi institut. Bersyukur karena mendapatkan kesempatan yang pertama, rektor pertama di Institut Pariwisata Trisakti. Itu semua juga karena doa restu dari orang tua dan semua atas izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Perjalanannya cukup panjang ya, Bu. Dari berarti 89 dari Ibu tahun 89 di Trisakti, berkarya di luar angka. biasa. Dinda belum lahir, Bu, 89. Ibu udah sukses berkarir, udah merasakan di berbagai bidang juga. Nah, terkait tadi perubahannya Bu ke Institut Pariwisata Trisakti. Mungkin pasti ada perubahan di visi misinya juga ya Bu ya. Iya. Boleh. Jadi dengan perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut, itu kami memiliki visi. Visi kami tetap bagaimana bisa menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul di bidang Tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat yang pastinya berkelanjutan. Jadi bagaimana unggul di bidang Tridharma yang selalu berkelanjutan. Nah, untuk di Institut Pariwisata Trisakti nih, fokus pengembangannya, ini kan berubah bentuk nih ya Bu, berarti kan hampir berubah semuanya, harapannya sih akan menjadi lebih maju, lebih sukses lagi. Fokus pengembangannya tuh di bagian apa Bu? Untuk perubahan menjadi Institut Pariwisata Trisakti, kita fokus pengembangannya ya pastinya karena Institut Pariwisata itu bergerak di dalam dunia pendidikan, ya pasti kita senantiasa mengembangkan baik dari sisi pendidikan dan pembelajarannya. Salah satunya sebelumnya pada waktu mulai dari akademi pun dari sekolah tinggi kita sudah senantiasa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan industri di luar negeri. Nah, saat ini dengan menjadi institut pengembangannya kita juga harus mencari lagi perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Contohnya, awal sekali pariwisata Trisakti bekerjasamanya dengan AMI di Switzerland. Lalu setelah itu dengan kita diberikan kesempatan oleh pemerintah. Waktu itu ada program beasiswa di kami, lalu persyaratannya beasiswa unggulan. Kalau tidak memiliki kerjasama double degree dengan perguruan tinggi di luar, maka
tidak bisa kita mengikuti program tersebut. Bersyukur karena kami bekerja sama dengan Burapa University, BUUIC, Burapa University International College untuk bisa mendapatkan program double degree-nya. Lalu kesininya kita dengan China, dengan Wuxi, lalu dengan Guilin, lalu setelah itu kita dengan Korea, lalu dengan Malaysia. Ya, mudah-mudahan dan juga dengan Australia, James Cook University itu dalam bidang pendidikannya. Nah, lalu bagaimana terkait dengan dharma yang keduanya, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami bangga karena dulu dengan adanya program pengabdian masyarakat itu sempat waktu itu Bu Siska, Pak Joni, yang saat ini sudah almarhum, waktu itu bagaimana mengembangkan pengabdian pada masyarakat bekerja sama dengan USWID, roti masuk desa. Nah, apa artinya pariwisata Trisakti itu memang cita-cita dari pendirinya Bapak Mulyatno itu berharap mudah-mudahan pariwisata Trisakti ini senantiasa menjadi perguruan tinggi yang bermanfaat untuk banyak orang, khususnya demi NKRI. Nah, itu di program pengabdian masyarakat. Lalu selain itu juga kita membantu pengembangan desa-desa yang saat ini kami bersyukur nanti akan secara detail dari kegiatan-kegiatan ini akan disampaikan oleh tim kami, unit-unit yang terkait. Lalu di penelitian pun juga kami merasa bersyukur karena penelitian riset yang dilakukan oleh dosen-dosen itu juga membawa kebermanfaatan sehingga Pemda lalu dinas-dinas itu bekerja sama dengan kami dalam rangka pembuatan hasil-hasil riset yang diperlukan untuk baik Pemda maupun dinas-dinas pariwisata. Nah, harapan kami apa yang dilakukan oleh Institut Pariwisata Trisakti baik oleh dosennya, non-dosennya, mahasiswanya, alumninya, mudah-mudahan semua yang dilakukan membawa kebermanfaatan untuk banyak orang demi NKRI. Amin. Nah, menurut informasi nih Bu terkait dengan tadi pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian, Institut Pariwisata ini mendapatkan Gold Winner kategori pengabdian kepada masyarakat dan juga Silver Winner untuk kategori penelitian ya Bu dari Dikti di tahun 2023. Nah, untuk sampai di titik itu apakah ada strategi atau pengembangan untuk di PKM ini? Nah, terus kita juga pengen tahu nih Bu, PKM ini apakah hanya di dosen aja kah atau melibatkan mahasiswa juga gitu Bu? Nah, jadi kami mendapatkan penghargaan itu pada waktu tahun 23 yang seperti tadi Mbak Dinda sampaikan, itu tidak hanya kegiatan itu dilakukan oleh dosen, tapi di sini ada di kerjasama juga, dibantu, didukung, disupport baik oleh mahasiswa maupun oleh non-dosen, juga para alumninya. Jadi pada saat kami melakukan baik kegiatan pengabdian pada masyarakat maupun kegiatan penelitian, karena dosen pun tugasnya harus melakukan tridharma. Dosen itu tidak hanya mengajar gitu Mbak Dinda, datang terus mengajar gitu habis itu pulang, nggak bisa. Jadi dosen juga harus melakukan penelitian, harus melakukan pengabdian, dan dosen pun juga kami tuntut, kami targetkan mereka hasil penelitiannya itu juga bisa mendapatkan hibah-hibah dari pihak ketiga. Nah, kenapa sampai bisa mendapatkan penghargaan itu? Salah satunya juga karena kegiatan yang dilakukan dosen dan mahasiswa, baik kegiatan penelitiannya maupun pengabdian kepada masyarakat, itu kami mendapatkan hibah dari pemerintah. Hibah-hibah tersebut tidak hanya dari Kemendikbud, tapi kami juga mendapatkan hibah dari dinas pariwisata, dari kabupaten,
lalu juga dari kementerian yang lain. Waktu itu programnya Menteri Sosial, Menteri Bu Sosial, Risma, Bu dengan Risma ya. programnya Rutilahu ya. Bersyukurlah Institut Pariwisata Trisakti diberikan kepercayaan oleh beberapa kementerian untuk juga bisa ikut berkontribusi bagaimana pariwisata Trisakti itu betul-betul berkemanfaatan. Nah, itu tadi Bu, berarti dosen aja tidak hanya mengajar ya Bu di dalam kelas. Nah, ini juga mahasiswa juga bisa ikut terkait di dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Ya. Nanti itu dia mahasiswa kenapa tidak hanya belajar di dalam kelas juga ya Bu ya. Jadi bisa punya pengalaman di luar. Iya. Belajar sambil berinteraksi dengan orang-orang di desa gitu ya Bu ya. Berarti saat ini sudah banyak ya Bu yang bekerja sama. Jadi gini Mbak Dinda, dosennya harus melakukan hal seperti itu. Mahasiswanya pun juga harus ada tuntutan. Jadi mahasiswa itu tidak hanya belajar saja di dalam kelas, tapi mereka juga kita dorong, bukan dituntut, didorong, dimotivasi. Bagaimana mereka juga harus bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kami bersyukur mahasiswa kami sempat mendapatkan juga penghargaan tingkat luar negeri, ASEAN Skill, dan bersyukur salah satunya juga Bu Ado yang melatih mahasiswa sehingga bisa, ini satu contoh kejuaraan aja dalam dari bidang sekian banyak dari kejuaraan sekian buahnya kejuaraan yang didapat oleh mahasiswa. Kami bersyukur tim kami di bidang kemahasiswaan bagaimana mereka selalu memotivasi mahasiswa tidak hanya pintar di dalam kelas di bidang akademik, tapi mereka juga harus mengembangkan di bidang non-akademik. Harapan kami dengan mahasiswa memiliki kelebihan baik dalam pembelajarannya, baik pengalamannya dalam mengikuti kompetisi-kompetisi, baik pengalamannya mengikuti penelitian dosen, lalu pengalamannya mereka juga mengikuti hibah sampai menang hibah pengabdian kepada masyarakat, baik mengikuti dosen maupun mereka maju sendiri untuk menang dalam kompetisi. Kami berharap mudah-mudahan mahasiswa kami itu betul-betul menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang unggul gitu. Jadi saya berharap lah, karena dulu saya kuliah di pariwisata Trisakti, berkat saya kuliah di pariwisata Trisakti yang diberikan luar biasa dalam bidang pembelajarannya sehingga saya bisa sampai seperti ini, maka pada saat saya sekarang sebagai orang nomor 1, saya juga berharap dosen, mahasiswa juga bisa menjadikan orang-orang yang hebat-hebat di negeri ini. Tidak hanya di dalam negeri, tapi harapan kami mereka juga bisa alumni ya, juga bisa berprestasi di luar negeri. Jadi mudah-mudahan lah dari mulai mahasiswa itu inputnya, kita pun juga tidak memilih mahasiswa di sini yang harus pinter, nanti kasihan yang sedang-sedangkan. Tapi bagaimana kita memotivasi dosen untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang biasa saja, juga mereka juga harus bisa menjadi orang yang hebat-hebat. Ya mudah-mudahan lah apa yang dilakukan oleh pariwisata Trisakti itu senantiasa menjadikan kebermanfaatan. Mudah-mudahan pun juga orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di pariwisata Trisakti, mudah-mudahan insya Allah lah tidak salah memilih, karena lulusannya pariwisata Trisakti luar biasa dan alumninya pun juga bekerja di industri, baik di pemerintah, baik di industri-industri swasta yang khususnya bergerak di dalam bidang pariwisata. Lalu selain itu juga alumni-alumninya juga banyak yang sudah menjadi pengusaha-pengusaha. Ada juga yang baru lulus pun juga udah bisa menjadi pengusaha kecil-kecilan karena adanya perubahan di proses. Nah, mungkin nanti ini dari
departemen yang nanti akan menjelaskan menjelaskan secara detail lebih dan detail. rinci gitu, Mbak Ya. Dinda. Siap. Nah, untuk tadi Ibu sempat singgung terkait dengan magang, Iya. praktik kerja industri ya Bu untuk mahasiswa. Nah, itu kan pasti akan ada kerjasama dengan industri seperti di hotel atau di tour, di perusahaan-perusahaan lain itu bagaimana sih Bu mengembangkan supaya bisa kerjasama gitu dengan hotel-hotel? Nah, pastinya industri mau bekerja sama dengan kami, pastinya mereka salah satunya akan melihat dulu alumninya itu seperti apa. Seperti apa? Nah, begitu melihat alumni-alumninya, oh pasti nih mahasiswanya sih oke-oke Oke. gitu. Nah, bersyukur karena pada waktu mahasiswa belajar pun sudah diberikan beberapa pembekalan untuk persiapan mereka memasuki dunia training, internship. Nah, dengan pembekalan-pembekalan itu dan pada waktu mereka ditempatkan di industri, mereka juga bisa menunjukkan luar biasa. Bersyukur karena di setiap hotel yang mahasiswa kami intern, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mahasiswa kami senantiasa ada yang mendapatkan the best training. Jadi kami merasa bersyukur, kami merasa bangga karena orang tua juga, karena dosen-dosennya juga, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu pada saat intern pun juga mendapatkan the best training. Jadi memang sudah ada pembekalan di Dari kampusnya awalnya, ya Bu ya. iya, supaya pada saat magang bisa effortnya tuh lebih maksimal gitu ya Bu, Iya. mempraktekkan apa yang sudah didapat dari Di kampus gitu. Siap. Nah, pasti kan tidak hanya industri nih Bu yang harus punya daya tarik nih ke Institut Pariwisata Trisakti sampai akhirnya bisa bekerja sama. Nah, kalau untuk mahasiswa nih Bu, untuk meningkatkan daya tarik kita ke mahasiswa itu apa sih Bu gitu supaya calon-calon mahasiswa terutama nih yang akan mendaftar di Institut Pariwisata Trisakti. Nah, pasti orang tua menyetujui pilihan anak untuk belajar di Institut Pariwisata Trisakti. Orang tua pasti juga melihat pariwisata Trisakti itu seperti apa sih, posisinya dia seperti apa gitu, alumni-alumninya pariwisata Trisakti itu seperti apa. Nah, untuk bisa menjadikan pilihan orang tua menyekolahkan putra-putrinya di kami, pasti di sini itu kata kunci utama adalah SDM-nya. Jadi bagaimana pariwisata Trisakti mempersiapkan dosen-dosen yang akan mengajar mahasiswa-mahasiswi itu, kami pun selalu melakukan pengembangan-pengembangan untuk dosen-dosen. Jadi dosen itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya tidak hanya dalam bidang pendidikan. Contoh, saya itu dulu Mbak Dinda, waktu ngelamar di sini juga baru lulusan D3 pariwisata. Lalu setelah itu saya diberikan kesempatan oleh Pariwisata Trisakti untuk melanjutkan studi ke S1, lalu ke S2. Pariwisata Trisakti mah luar biasa kepeduliannya terhadap dosen-dosennya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul adanya gitu ya. Lalu nanti boleh bisa dicek juga dengan dosen-dosennya. Jadi dosen itu diberikan kesempatan untuk studi lanjut. Kan kalau menjadi dosen itu ada syaratnya Mbak Dinda. Jadi dosen itu harus punya SIM. SIM-nya itu namanya jabatan akademiknya itu. Jadi bukan kalau dosen, surat izin mengemudi Bu. Bukan. Jadi kalau dosen tidak punya jabatan akademik itu saat ini memang dia akan mengalami kesulitan untuk mengajar. Bagaimana institusi ini harus meningkatkan pendidikan dosen, dosen juga harus meningkatkan jabatan akademik. Target kami sih berharap nanti ke depannya banyak profesor yang bisa dihasilkan oleh Institut Pariwisata Trisakti. Nah, selain dosen untuk harus sekolah, kuliah, lalu dosen harus jabatan akademik, kita juga memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti
seminar internasional conference baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu setelah itu dosen juga kami beri kesempatan untuk kami kirim ke industri karena supaya nanti jangan sampai dosen ketinggalan. Wah, sekarang di industri udah seperti apa? Nanti karena dia di dalam kampus aja tidak diberikan kesempatan ke luar, akhirnya nanti ketinggalan gitu perkembangan yang ada di industri. Jadi mudah-mudahan terkait dengan pengembangan dosen yang dilakukan nanti khususnya kalau untuk dosen itu di sini adalah bagian dari bidang 1, Warek 1 nanti dan para kepala departemen nanti mungkin bisa digali lagi secara mendalam terkait dengan hal ini. Pengembangan dosen dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan dengan dosen-dosennya yang mumpuni, jadi profesionalnya dapet, mudah-mudahan insya Allah orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di sini sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin. Mungkin terakhir ya Bu, harapan Ibu terhadap kontribusi Institut Pariwisata Trisakti ini dalam pengembangan sektor pariwisata terutama ya Bu, secara keseluruhan baik di tingkat lokal, nasional maupun di internasional. Oke, kontribusi yang dilakukan oleh pariwisata Trisakti dalam pengembangan pariwisata untuk NKRI. Karena pariwisata itu kan diharapkan di negara ini itu negara Indonesia itu bisa menjadikan nomor 2. Harapan kami diawali dari yang lokal-lokal aja dulu. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran terkait tentang pariwisata. Hal ini biasanya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya bagaimana pariwisata itu apa sih? Apa yang perlu dilakukan untuk supaya kita bisa menjadikan daya tarik untuk di pariwisata. Itu di lokal. Lalu setelah itu di tingkat nasional dengan diberinya kepercayaan Institut Pariwisata Trisakti di tingkat nasional untuk waktu itu mendapatkan hibah dari Kementerian Sosial, itu kan dilakukan di beberapa provinsi. Jadi bagaimana si dosen-dosen itu memberikan pelatihan. Jadi di daerah ini sebetulnya potensinya itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi secara keberlanjutan. Ya alhamdulillah sih ada hasil-hasilnya. Salah satu contoh yang saat ini masih tetap kita dampingi adalah di Kuningan di Desa Cibuntu yang sampai juga sempat mendapatkan penghargaan. Lalu selain itu juga kalau di tingkat internasional, bagaimana pariwisata Trisakti kita juga harus bisa memperkenalkan tentang pariwisata Trisakti secara khusus dan umumnya Indonesia ke luar. Jadi kami kemarin sempat mengadakan acara internasional conference di Malaysia yang dihadiri hampir lebih dari 100 dan yang melakukan call paper tidak hanya dari dalam negeri Indonesia tapi juga ada beberapa dari luar negeri. Harapan kami apa yang dilakukan oleh baik Sivitas Akademika, dosen mahasiswa dan non-dosen karena kita di bidang pariwisata, mudah-mudahan semua yang dilakukan betul-betul bisa membawa kebermanfaatan khususnya di bidang pariwisata Indonesia NKRI. Amin, amin. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu dapat terkabul dengan juga dukungan seluruh Sivitas Akademika yang ada di Institut Pariwisata Trisakti ini ya Bu ya. Amin. Luar biasa perbincangan kali ini, mungkin penonton podcast kali ini dapat insight-insight baru nih Bu, dan juga informasi tentang Institut Pariwisata Trisakti, dan juga tadi ada kita mendengarkan pengalaman Ibu nih secara eksklusif ya Bu. Makasih. Nah,
kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Terima Ibu kasih, Rektor, Ibu Mbak Feti, Dinda. telah meluangkan waktunya yang luar biasa ya Bu, padat. Amin. Tapi Terima kita kasih. bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, selanjutnya di podcast ini kita juga akan ada narasumber yang inspiratif. Terima kasih Institut Pariwisata Trisakti. Budaya unggul, masa depan gemilang.